Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai operasi N ya. Untuk mulainya silakan teman-teman buka dan jalankan Dockernya dan juga untuk SQL developernya. Saya sudah melakukan koneksi, nah dan juga saya sudah membuka untuk SQL editornya. Oke, Oracle memiliki operator N, hampir semua RDBMS ya memiliki operator N karena ini operator yang cukup penting. Kalau teman-teman pernah belajar logika matematika untuk operasi N, maka ini di sini sama ya. Jadi kalau misalkan di logika matematika ketika true bertemu dengan true, baru dia menghasilkan true ya. Jadi untuk operasi N itu ketika semuanya bernilai true, maka dia baru ada hasilnya true. Tapi kalau misalkan salah satunya ada false, maka dia akan false ya. Nah, contohnya ini misalkan ini ada true dengan true, maka hasilnya true ya. Ini ada true dengan false, maka hasilnya false. True dengan null, hasilnya null. False dengan true, false. False dengan false, false. Null dengan false, false. Null dengan true, null. Nah, null dengan null, null. Ini ya. Nah, ini basic untuk operasi N. Nah, operasi N di logika matematika juga seperti ini. Jadi, penerapan di Oracle juga sama untuk operasi N-nya ya. Kita langsung contohkan, misalkan saya mau select bintang from order. Nah, kita coba jalankan dulu. Nah, ini data order ya. Nah, order kita akan tampilkan beberapa kolom saja. Kontrol spasi. Nah, kalau misalkan error seperti ini artinya kita ada script di sebelumnya itu yang tidak jalan. Order ID. Nah, kemudian customer ID, kemudian status, kemudian order date. Oke, kita jalankan. Nah, ini datanya ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan where. Nah, di sini ya. Where. Nah, misalkan where-nya kita tambahkan status. Status sama dengan pending misalkan ya. Pending statusnya. Kemudian kita tambahkan di sini n. Customer ID-nya kita kasih 2. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, ini. Jadi hanya 2 ya yang terpenuhi nih. Ada customer statusnya 2, ini terpenuhi. Kemudian statusnya pending. Jadi kedua-duanya bernilai true, baru dia menghasilkan data ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kita coba ya, tambahkan di sini order by, order get. Ini juga bisa. Kita kontrol enter. Nah, ini juga bisa kita tambahkan order by ya. Nah, jadi seperti itu operasi N. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan operasi N-nya lebih dari 1? Nah, misalkan ini saya duplikat ya. Ini saya duplikat. Kita copy. Kita taruh ke bawah. Nah, kalau misalkan lebih dari 1, misalkan statusnya ini bukan pending ya, misalkan ship ya. Ship. Nah, kemudian kita akan menambahkan salesman ID-nya 60. Nah, ini autocomplete-nya tidak jalan karena ada ini ya. Kita hapus dulu. Oke. Salesman ID. Nah, ID-nya kita kasih 60, kita tambahkan lagi
and di sini ya. Kita akan ekstrak. Nah, kita akan ekstrak year from order date. Nah, kemudian ini akan kita kasih 2017 ya. Dan ordernya by order date. Kita coba jalankan, Ctrl Enter. Nah, lihat. Jadi kita juga bisa memenuhi dengan seperti ini ya. Jadi statusnya CVID, ini hanya order ID-nya, salesman ID-nya ini yang 60 dan extract year-nya yang year-nya 2017. Nih 17 ya. Januari. Nah, itu ketika misalkan kita memiliki N lebih dari satu. Jadi semuanya harus bernilai true. Jadi salesman-nya bernilai true, kemudian statusnya bernilai true, dan ini year-nya juga bernilai true. Baru dia akan menghasilkan data. Nah, itu operasi AND. Nah, kita juga bisa melakukan kombinasi operasi AND dengan OR. Ini contoh aja ya. Sebenarnya operasi OR kita akan lebih jelasnya di video selanjutnya ya. Nah, kita untuk perkenalan aja ini operasi AND. Nah, dari order, nah kita akan tambahkan where. Nah, ini untuk kurung ini berpengaruh ya. Misalkan kita tambahkan kurung seperti ini dan tutup kurung. Nah, di dalamnya kita tambahkan indentasi sedikit. Nah, status kita tambahkan statusnya ini yang cancel ya. Cancel. Nah, kemudian kita tambahkan di sini or status sama dengan pending. Nah, ini ya. Kita akan menggunakan operasi or. Tambahkan di sini n. Jadi ada or, ada n. Customer ID dengan 44. Nah, ini kita coba jalankan. Lihat. Nah, ini ya. Kita mendapatkan dua data. Misalkan kita tambahkan statusnya supaya kelihatan ya. Ini kita tambahkan status ke sini. Nah, kita jalankan. Oke, sini ya. Pending cancel. Nah, dia ketika bernilai salah satunya cancel, pending ketika dia cancelnya ada dan customer ID-nya ada, maka dia bernilai true. Pending. Oh, ini ada status lagi pending sama 44. Sama ya. Kemudian di sini ada customer ID-nya 44, cancel juga ada. Oke, jadi kita juga bisa mengkombinasikan dengan operasi lainnya. Nah, itu perkenalan untuk N ya. Nanti banyak menggunakan N di tutorial terkait dengan join, kita akan banyak menggunakan N dan untuk query bersarang ya. Nah, ini untuk perkenalan saja buat teman-teman biar ada pemanasannya ya. Kurang lebih seperti itu untuk operasi N. Jadi kesimpulannya untuk operasi N harus kedua-duanya bernilai true, baru dia akan mengembalikan nilai ya, atau mengembalikan value. Jika ada salah satu yang bernilai false, maka dia tidak akan mengembalikan. Kemudian bisa bantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.